Di suatu sore yang mendung di Banyuwangi, Kang Deden duduk di teras rumahnya dengan secangkir kopi panas. Suara hujan mengetuk lembut di atap, menciptakan suasana yang tenang. Namun, ketenangan itu segera pecah ketika ibunya, Bu Rini, datang menghampirinya dengan wajah serius. "Deden, kamu tahu pabrik gula yang dekat sini, kan?" tanya Bu Rini, suaranya bergetar sedikit. Kang Deden mengangguk, mengenang pabrik gula yang sering ia lewatkan. Ada cerita aneh yang beredar tentang tempat itu. Teman ibu, Bu Siti, pernah melihat sosok tanpa kepala di dekat sana, lanjutnya. Mendengar cerita ini, rasa ingin tahu Kang Deden langsung muncul. Sebagai seorang konten creator yang selalu mencari bahan menarik untuk videonya, dia merasa ini bisa menjadi kisah horor yang sempurna. "Ibu, bisa tolong hubungi Bu Siti. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang pengalamannya," pintanya. Setelah berbincang-bincang, Bu Rini berhasil mengatur pertemuan dengan Bu Siti. Keesokan harinya, Kang Deden dan temannya, Rudi, berangkat menuju rumah Bu Siti. Saat mereka tiba, suasana di sekitar rumahnya terasa sejuk dan sedikit mencekam. Bu Siti, seorang wanita tua dengan rambut putih dan mata tajam, menyambut mereka dengan hangat, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Kang Deden merasa was-was. Dalam percakapan yang intim, Bu Siti mulai menceritakan pengalamannya. "Saya sering berjalan melewati pabrik itu. Suatu malam, saya melihat sosok tanpa kepala berdiri di dekat gerbang. Dia seperti meminta bantuan, tapi saya takut untuk mendekat," katanya dengan suara bergetar. Kang Deden dan Rudi saling pandang, terpesona sekaligus ngeri. "Apakah ada yang tahu kenapa sosok itu ada di sana?" tanya Rudi. Bu Siti menggeleng. "Orang-orang bilang pabrik itu angker. Banyak karyawan yang mengalami kecelakaan aneh," ungkapnya. Kang Deden merasa semakin tergugah. Dia mencatat semua informasi yang didapat, membayangkan bagaimana cara menyajikannya dalam video. Setelah pertemuan itu, Kang Deden dan Rudi memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke pabrik gula. "Kita harus melihatnya sendiri," kata Kang Deden bersemangat. Mereka menyiapkan peralatan rekaman dan berangkat ke lokasi. Saat mendekati pabrik, suasana menjadi semakin tegang. Jalanan sempit dan gelap menambah rasa misterius. Ketika tiba di depan pabrik, aroma menyengat dari tebu yang membusuk menyambut mereka. Bangunan pabrik tampak megah namun menyeramkan, dengan jendela-jendela pecah dan cat yang terkelupas. "Rasanya seperti ada yang mengawasi kita," bisik Rudi, matanya melirik ke sekeliling. Kang Deden menyalakan kamera dan mulai merekam. Dia menjelaskan tentang sejarah pabrik dan kecelakaan yang sering terjadi. "Kita akan mencari tahu apakah ada kebenaran di balik cerita-cerita ini," katanya kepada penonton. Rudi, yang masih merasa tidak nyaman, mengikuti di belakang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Saat mereka melangkah lebih dekat, Kang Deden mendengar bisikan lembut yang seolah memanggilnya. "Kau harus tahu," bisik suara itu, membuat bulu kuduknya merinding. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arah Rudi, yang tampak semakin gelisah. "Apa kau mendengar itu?" tanya Kang Deden. Rudi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang semakin dalam. "Kita harus pergi, Deden. Ini bukan tempat yang baik untuk kita," pintanya. Namun, rasa ingin tahu Kang Deden mengalahkan segala ketakutan. "Aku harus merekam lebih banyak. Ini bisa menjadi konten yang luar biasa," serunya. Mereka melanjutkan eksplorasi ke dalam pabrik, melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi debu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ketika Kang Deden menyorotkan lampu senter ke dinding, dia melihat coretan-coretan aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. "Apa ini?" tanyanya, merekam setiap detail. Di dalam, suasana semakin mencekam. Mereka mulai merasakan aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Kang Deden dan Rudi merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa menjelaskan. Mereka mendengar suara gemerisik di kejauhan, dan Kang Deden merasakan ada yang mengawasi mereka. "Deden, aku rasa kita harus pergi sekarang," desak Rudi dengan nada panik. Tetapi Kang Deden tidak mau menyesali kesempatan ini.
Dia ingin tahu lebih banyak, ingin menggali lebih dalam tentang pabrik dan segala misterinya. Saat mereka beranjak lebih dalam, suara bisikan semakin jelas. Kau harus pergi, sebelum terlambat, bisik suara itu lagi. Kali ini terdengar lebih mendesak. Kang Deden merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya tetap mendominasi. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kegelapan di pabrik gula Banyuwangi menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Kang Deden dan Rudi melangkah lebih dalam ke area pabrik gula yang angker di Banyuwangi. Suasana semakin mencekam, dan setiap langkah yang mereka ambil menggema di lorong-lorong kosong. Kang Deden menyalakan kamera dan mulai merekam, berusaha menangkap setiap detil untuk videonya. Ini adalah bagian dari pabrik yang sudah lama tidak digunakan, kata Kang Deden sambil mengarahkan kamera ke dinding yang dipenuhi lumut dan jamur. Di sini, banyak karyawan yang mengalami kecelakaan aneh. Rudi mendengarkan dengan cemas, matanya melirik ke arah bayangan yang bergerak di sudut pandang. Mereka melanjutkan penelusuran menuju ruang giling, di mana suara berisik mesin pernah menjadi hal biasa. Kang Deden menjelaskan tentang fungsi mesin-mesin besar yang kini terdiam. Dulu, ini adalah tempat yang ramai, tetapi banyak yang mengatakan tempat ini sudah terkutuk, ujarnya. Rudi hanya bisa mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setelah menjelajah beberapa ruangan, mereka bertemu dengan seorang mantan karyawan bernama Pak Joko, yang kebetulan sedang melintas. Pak Joko terlihat cemas ketika mendengar tujuan mereka. Kalian tidak seharusnya berada di sini, katanya dengan mata yang penuh ketakutan. Banyak cerita buruk tentang pabrik ini. Kang Deden tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pak Joko, bisa cerita lebih banyak. Kami ingin tahu tentang kecelakaan yang sering terjadi di sini, pintanya. Pak Joko menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk bercerita. Beberapa tahun lalu, ada rekan kerja saya, Budi, yang jatuh dari ketinggian saat bekerja di atas mesin penggiling tebu. Tetapi bukan hanya terjatuh, dia seolah terlempar dari mesin itu. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi, ungkapnya dengan suara bergetar. Sebelum kejadian itu, Budi sempat bercerita kepada saya tentang mimpi buruknya. Dia bilang, dia melihat sosok tanpa kepala yang menakutkan. Mendengar cerita itu, Kang Deden merasa merinding. Apakah ada yang mengatakan itu ada hubungannya dengan pesugihan? Tanyanya, penasaran. Pak Joko menggelengkan kepala. Tidak ada yang berani membicarakannya. Tapi orang-orang bilang, pabrik ini terlibat dalam sesuatu yang lebih kelam. Banyak yang percaya bahwa kecelakaan itu bukan kebetulan. Rudi terlihat semakin gelisah. Deden, aku tidak suka dengan cerita ini. Kita seharusnya pergi saja, desaknya. Tapi Kang Deden malah semakin tertarik. Ini bisa menjadi konten yang luar biasa. Kita harus menggali lebih dalam, ujarnya, meski dalam hatinya mulai merasakan ketakutan. Setelah berbincang dengan Pak Joko, mereka melanjutkan penelusuran ke area lain di pabrik. Mereka menemukan ruang penyimpanan yang berisi barang-barang tua dan berdebu. Di sana, Kang Deden menemukan beberapa dokumen kuno yang tampaknya tertinggal. Lihat ini, teriaknya, menunjukkan dokumen tersebut. Rudi mendekat, penasaran. Apa itu? Tanyanya. Kang Deden membuka dokumen dan mulai membaca. Ini sepertinya catatan tentang kecelakaan kerja dan laporan-laporan aneh. Banyak nama karyawan yang terdaftar di sini, ujarnya. Dalam catatan itu, ada beberapa kejadian yang tidak bisa dijelaskan, termasuk kecelakaan yang melibatkan karyawan yang sama. Ini aneh sekali, kata Rudi, merasa tidak nyaman. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang siapa yang mengelola pabrik ini. Kang Deden menyetujui dan mereka melanjutkan pencarian. Saat menjelajahi ruang lain, mereka menemukan foto-foto lama karyawan yang pernah bekerja di pabrik. Beberapa di antaranya terlihat bahagia, tetapi ada beberapa yang tampak muram, seolah menyimpan cerita sedih. Ini bisa jadi petunjuk, ujar Kang Deden sambil merekam foto-foto itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik di luar ruangan, membuat mereka berdua terdiam. Apa itu? Bisik Rudi, tampak ketakutan.
Kang Deden mengarahkan kamera ke arah suara, berusaha merekam apapun yang mungkin terjadi. Mereka melangkah pelan menuju pintu, tetapi saat membuka, tidak ada siapa-siapa. Kang Deden merasa ada yang tidak beres. Kita harus pergi dari sini, kata Rudi dengan nada tegas. Namun, saat mereka berbalik, bayangan hitam melintas cepat di depan mereka. Apa itu? Teriak Kang Deden, berusaha menyalakan lampu senter. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka kembali ke ruang utama pabrik, mencoba menenangkan diri. Kita harus segera keluar, ulang Rudi, terlihat semakin panik. Kang Deden, meski ketakutan, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu diungkap. Tunggu, Rudi, kita harus merekam ini. Kita tidak bisa pergi begitu saja, katanya. Mereka melanjutkan merekam sambil berjalan menuju pintu keluar, tetapi suasana terasa semakin gelap dan mencekam. Saat mereka mencapai pintu, Kang Deden mendengar suara bisikan lagi. Kau harus pergi, sebelum terlambat. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mendesak. Kang Deden dan Rudi saling pandang, ketakutan menyelimuti mereka. Ini tidak baik, kata Rudi, matanya mulai berkaca-kaca. Kita harus pergi sekarang. Dalam keadaan panik, mereka berlari keluar dari pabrik, meninggalkan semua yang telah mereka temui di dalam. Saat melangkah keluar, cahaya matahari menyambut mereka, tetapi rasa takut dan misteri yang mereka bawa dari dalam masih mengganggu pikiran mereka. Mereka berdua berdiri di luar dengan napas terengah-engah, merasa seolah baru saja meloloskan diri dari sesuatu yang sangat berbahaya. Kang Deden menyalakan kamera dan mengakhiri rekaman. Kita baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh di pabrik gula ini. Banyak yang harus kita teliti lebih lanjut, katanya, meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Setelah pengalaman menegangkan di pabrik gula, Kang Deden dan Rudi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Mereka berdua duduk di teras, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Kang Deden merasa terobsesi dengan apa yang mereka temui, sementara Rudi tampak semakin gelisah. Deden, aku rasa kita harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh, kata Rudi dengan suara bergetar. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di sana. Namun, Kang Deden hanya menggeleng. Tidak, Rudi, kita sudah menemukan banyak petunjuk. Kita harus menggali lebih dalam, ujarnya, matanya bersinar dengan semangat. Keesokan harinya, Kang Deden memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah pabrik gula tersebut. Dia mengunjungi perpustakaan setempat dan menggali arsip-arsip lama. Setelah berjam-jam mencari, dia menemukan dokumen tua yang menjelaskan tentang pendirian pabrik dan beberapa kejadian misterius yang melibatkan karyawan. Dalam dokumen itu, Kang Deden menemukan catatan tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Banyak karyawan yang meninggal dalam keadaan aneh dan tidak terjelaskan. Ini dia. Semua ini berhubungan dengan pesugihan. Teriaknya dalam hati saat membaca catatan tersebut. Kang Deden kembali ke rumah dan mengajak Rudi untuk membahas temuan barunya. Rudi, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Pabrik ini didirikan pada masa penjajahan dan terlibat dalam praktik pesugihan. Mereka harus memberikan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Jelasnya dengan penuh semangat. Rudi terkejut dan merasa semakin cemas. Kau yakin, itu sangat berbahaya, Deden. Kita tidak bisa terus terjebak dalam ini, katanya. Namun, Kang Deden sudah terlanjur terobsesi. Kita harus pergi ke pabrik lagi. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang tumbal-tumbal yang disebutkan dalam catatan ini, ujarnya. Mereka memutuskan untuk kembali ke pabrik gula pada malam hari, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Saat tiba di sana, suasana kegelapan menyelimuti pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Hanya suara angin dan desiran daun yang terdengar, meskipun Kang Deden merasakan aura yang lebih berat. Dengan kamera di tangan, mereka memasuki pabrik. Kita harus mencari altar atau sesuatu yang berhubungan dengan praktik pesugihan, kata Kang Deden. Rudi terlihat ragu, tetapi mengikuti sahabatnya. Selama penelusuran,
mereka menemukan ruangan kecil yang terpisah dari bagian pabrik lainnya. Di dalamnya, mereka menemukan altar kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, lilin yang sudah meleleh, bunga-bunga layu, dan foto-foto karyawan yang telah meninggal. "Ini dia, ini pasti altar untuk tumbal," seru Kang Deden, merekam semua yang ada di hadapannya. Rudy merasakan ketakutan yang semakin dalam. "Deden, kita tidak seharusnya berada di sini. Ini sangat menyeramkan," katanya, suaranya bergetar. Namun, Kang Deden merasa terpesona dan mendekat ke altar. Dia menemukan sebuah buku kecil yang tampak kuno, berisi catatan tentang ritual yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. "Mereka harus mengorbankan jiwa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan," ucap Kang Deden lirih, membaca sebuah bagian dari buku itu. Rudy merasa mual dan ingin pergi, tetapi Kang Deden terus membaca, terpesona oleh kegelapan yang ada di depannya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Kau harus pergi, sebelum terlambat," bisik suara yang sama, membuat mereka berdua terdiam. Rudy mulai panik. "Deden, ayo kita pergi sekarang," desaknya. Kang Deden berusaha menenangkan Rudy, tetapi dia sendiri merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Saat mereka mulai bergerak menuju pintu keluar, ruangan itu terasa semakin gelap. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di sudut pandang mereka, seolah mengawasi setiap langkah. Mereka berlari ke luar, tetapi jalan keluar tampak berubah, seakan pabrik itu berusaha menahan mereka. "Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa keluar?" teriak Kang Deden, panik. Rudy berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan menghimpit mereka berdua. Akhirnya, mereka menemukan pintu yang menuju keluar. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong pintu itu dan berhasil keluar ke udara malam yang segar. Namun, saat mereka berbalik, sosok tanpa kepala yang pernah diceritakan Bu Siti berdiri di depan mereka, menatap dengan mata kosong. Kang Deden terkejut dan berteriak, "Apa yang kau inginkan?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangan, seolah meminta sesuatu. Rudy meraih tangan Kang Deden dan menariknya menjauh. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, dan mereka berlari menuju mobil. Di dalam mobil, Rudy tampak pucat. "Kita tidak bisa kembali ke sana. Ini lebih dari sekadar cerita. Kita terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya," ungkapnya. Kang Deden, meskipun ketakutan, merasa bahwa mereka harus kembali lagi. "Kita harus menyelesaikan ini, Rudy. Kita tidak bisa membiarkan semua ini terlewat begitu saja." Kang Deden terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpinya penuh dengan bayangan masa lalu pabrik gula yang menyeramkan, di mana sosok tanpa kepala terus menghantuinya. Dia merasakan ketakutan yang dalam dan merinding saat teringat akan altar yang mereka temukan. Rudy, sahabatnya, tidur dengan gelisah di sampingnya, tampak tidak nyaman. Keesokan harinya, Kang Deden merasa ada yang tidak beres. Suara bisikan yang mengganggu dan mimpi buruknya semakin sering terjadi. Dia mencoba untuk fokus pada kontennya, merekam video tentang pengalaman mereka, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. "Aku harus mencari tahu lebih banyak," pikirnya. Setelah sarapan, Kang Deden mengajak Rudy untuk melakukan investigasi lebih lanjut. "Kita harus kembali ke pabrik," ujarnya dengan suara tegas. Rudy menolak. "Deden, kita sudah cukup terlibat. Aku tidak mau terjebak dalam semua ini," katanya, wajahnya terlihat ketakutan. Namun, Kang Deden tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Kita harus melakukannya, Rudy." Akhirnya, Rudy setuju, meskipun hatinya berat. Mereka kembali ke pabrik gula, kali ini dengan perasaan lebih tegang. Saat memasuki area pabrik, suasana terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Langit mendung menambah nuansa kelam, dan angin berhembus dengan lembut, seolah memperingatkan mereka akan bahaya yang menanti. Mereka menuju ruangan tempat mereka menemukan altar. Namun, saat tiba di sana, semuanya tampak berbeda. Altar itu terlihat lebih kotor, dan benda-benda yang sebelumnya ada di sana tampak hilang.
Sepertinya seseorang telah mengganggu tempat ini, kata Kang Deden, mencatat semua yang dia lihat. Dengan rasa penasaran yang membara, mereka mulai mencari jejak-jejak lain. Kang Deden berharap menemukan lebih banyak bukti yang bisa menjelaskan semua kecelakaan dan praktik pesugihan di pabrik ini. Saat menjelajahi, mereka menemukan ruangan kecil yang sebelumnya tidak mereka lihat. Pintu kayu tua itu terlihat hampir tertutup rapat oleh debu. Mereka memasuki ruangan tersebut dan menemukan sekumpulan barang-barang aneh, boneka-boneka rusak, lilin-lilin yang sudah meleleh, dan kain yang tampak seperti sisa ritual. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang pecah, menciptakan suasana yang menakutkan. "Apa ini?" tanya Rudy, merasa tidak nyaman. "Kita harus pergi dari sini, Deden." Namun, Kang Deden merasa tertarik. Dia mendekati cermin yang pecah dan melihat bayangannya yang terdistorsi. Dalam refleksi itu, dia melihat sosok tanpa kepala lagi, dan rasanya seperti sosok itu sedang menatapnya. "Rudy, lihat, itu dia," teriaknya, menunjuk ke arah cermin. Rudy berusaha melihat, tetapi hanya melihat cermin yang pecah dan dirinya sendiri. "Deden, ini tidak baik. Kita harus keluar sekarang," desaknya. Tapi sebelum mereka bisa pergi, suara bisikan yang familiar kembali terdengar. "Kau telah mengganggu keseimbangan. Sekarang, kau harus membayar." Suara itu menggetarkan dinding dan membuat mereka berdua terdiam. Kang Deden merasa tercekik oleh ketakutan yang mendalam. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, berusaha mengontrol suaranya. Mendengar pertanyaan itu, sosok tanpa kepala muncul di belakang mereka, lebih nyata daripada sebelumnya. Dengan suara yang menggema, sosok itu menjawab, "Kau telah mengganggu kami. Sekarang, kau harus menjadi tumbal." Rudy berteriak dan menarik Kang Deden, mencoba untuk melarikan diri. Mereka berlari keluar ruangan, tetapi pintu tampaknya tertutup rapat. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Rudy, panik. Mereka berdua berusaha membuka pintu, tetapi sia-sia. Suara gemuruh dan bisikan semakin mendekat, seolah mengelilingi mereka. Dengan satu dorongan terakhir, Kang Deden berhasil membuka pintu dan mereka melarikan diri keluar. Namun, saat mereka berlari, mereka merasakan sesuatu yang tidak terlihat menempel di tubuh mereka, seolah menghalangi langkah mereka. "Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa bergerak?" Rudy menggigil ketakutan. Kang Deden merasakan sakit di dadanya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya, berusaha menggerakkan kakinya. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari pabrik, tetapi suasana luar tidak lebih baik. Langit gelap dan angin kencang berhembus, membuat mereka merasa terjebak dalam badai. Setelah berlari jauh dari pabrik, mereka berhenti di pinggir jalan, terengah-engah. Rudy tampak pucat, dan Kang Deden merasakan detak jantungnya berdegup kencang. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Rudy, suara bergetar. "Aku tidak tahu, Rudy. Tapi kita harus mencari cara untuk mengatasi ini," jawab Kang Deden, merasa gelisah. Di malam hari, Kang Deden tidak bisa tidur. Suara bisikan itu terus menghantuinya, dan dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia mencoba merekam video untuk menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata terasa sulit. "Aku harus memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi," pikirnya. Keesokan harinya, Kang Deden merasa tertekan. Dia merasakan kehadiran sosok itu bahkan di dalam rumahnya, dan setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan yang sama. Rudy juga merasakan hal yang sama, semakin menjauh dan menghindari Kang Deden. "Kau tidak bisa terus-menerus memikirkan ini, Deden. Kita sudah cukup," katanya, mencoba menasihati sahabatnya. Namun, Kang Deden merasa terjebak dalam pencarian kebenaran. Dia merasa bahwa mereka harus kembali ke pabrik dan menyelesaikan masalah ini. "Kita tidak bisa membiarkan semua ini terlewat begitu saja. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," tekadnya. Setelah berhari-hari mengabaikan rasa cemas dan ketakutan, Kang Deden merencanakan untuk kembali ke pabrik. Saat malam tiba, dia berangkat sendirian, bertekad untuk menghadapi kegelapan yang mengintainya.
Rudy, meskipun khawatir, tidak bisa menahan sahabatnya. Jangan lupakan apa yang terjadi sebelumnya, Deden, kata Rudy, tetapi Kang Deden sudah terlanjur nekat. Saat dia tiba di pabrik, suasana semakin mencekam. Dia merasakan aura yang berat dan hawa dingin yang menyelimuti. Ini adalah kesalahanku, pikirnya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Kang Deden melangkah masuk, berjanji pada dirinya sendiri untuk mengakhiri semua ini. Kang Deden berdiri di tengah pabrik gula yang sunyi, dengan hati berdebar kencang. Suasana semakin mencekam, dan dia merasakan kehadiran sosok tanpa kepala itu semakin mendekat. Suara bisikan yang pernah dia dengar kini seolah menggema di seluruh area pabrik. Kau telah mengganggu kami. Sekarang, saatnya untuk membayar. Dengan setiap langkahnya, Kang Deden merasakan ketegangan di udara. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara bergetar, berharap untuk mendapatkan jawaban. Namun, sosok itu hanya diam, menatapnya dengan mata kosong yang tak berujung. Dia melangkah ke arah altar yang mereka temukan sebelumnya, berusaha menemukan jawaban dalam kegelapan yang mengelilinginya. Di depan altar, dia melihat benda-benda aneh yang tersisa, lilin yang sudah padam, bunga layu, dan foto-foto karyawan yang telah meninggal. Semua ini, untuk siapa? Bisiknya, merenungkan nasib orang-orang yang terjebak dalam praktik pesugihan. Saat dia memegang buku yang mereka temukan, Kang Deden merasa ada sesuatu yang mengalir dari dalamnya. Ini bukan hanya tentang kekayaan, pikirnya, merasakan getaran di tangannya. Ini tentang pengorbanan. Dengan cepat, dia membuka halaman demi halaman, berharap menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menerbangkan halaman-halaman buku dan membuat lilin-lilin padam. Suara bisikan semakin keras, dan Kang Deden merasakan bahwa waktu semakin habis. Kau harus pergi, sebelum terlambat, suara itu kembali terdengar, tetapi kali ini penuh dengan kemarahan. Kang Deden merasakan ketakutan yang mendalam. Dia berlari keluar dari ruangan, tetapi jalan keluar tampak samar. Semua lorong terasa seperti labirin, seolah pabrik itu sendiri ingin menahannya. Dia berteriak memanggil Rudy, berharap sahabatnya mendengarnya dan datang untuk menolong. Rudy, di mana kau? Teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Keheningan yang menakutkan menyelimuti pabrik. Kang Deden merasa sendirian dan terjebak. Dalam kepanikan, dia berlari ke arah lain, berharap menemukan jalan keluar. Saat dia berlari, bayangan-bayangan mulai muncul, mengintimidasi dengan tatapan kosong. Semua ini salahmu, bisik salah satu sosok, dan Kang Deden menyadari bahwa ini adalah roh-roh dari mereka yang telah menjadi tumbal. Kau telah membangkitkan kemarahan kami. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menghantui pikirannya. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu. Aku hanya ingin tahu, teriaknya, tetapi tidak ada yang mendengar. Dia terus berlari, berusaha menemukan pintu keluar, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Setelah berputar-putar dalam kegelapan, Kang Deden menemukan dirinya kembali di depan altar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri, merasa putus asa. Bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini? Dia menyadari bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari pencariannya. Dengan tekad, dia berlutut di depan altar dan mulai berbicara. Aku minta maaf jika aku telah mengganggu. Aku tidak bermaksud untuk menciptakan masalah, ucapnya dengan tulus. Jika ada cara untuk memperbaiki semua ini, aku bersedia melakukan apapun. Tiba-tiba, suasana di sekitar altar berubah. Angin berhembus kencang, dan cahaya aneh muncul dari sudut ruangan. Sosok tanpa kepala itu muncul kembali, kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalan, suaranya menggema, membuat Kang Deden merinding. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, merasakan ketakutan yang mendalam. Sosok itu hanya menatapnya, dan Kang Deden merasakan hatinya tertekan. Kau harus memberikan bagian dari dirimu, suara itu menjawab. 1 jiwa untuk 1 jiwa.
Kang Deden merasa tercekik. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini, teriaknya. Namun, sosok itu mengulurkan tangan, seolah menariknya lebih dekat. Kau telah memilih. Sekarang, bayar harga yang harus dibayar. Dengan rasa putus asa, Kang Deden berusaha melawan. Dia berlari menjauh, tetapi sosok itu mengejarnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak ada pelarian, teriak sosok itu, suaranya menggema di seluruh pabrik. Kang Deden berlari tanpa tujuan, tetapi setiap lorong tampak berujung pada kegelapan. Dia merasakan kehadiran sosok itu di setiap sudut, mengawasinya. Dalam keputusasaannya, dia teringat pada Rudy, sahabatnya yang selalu mendukungnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, pikirnya. Akhirnya, Kang Deden menemukan pintu keluar, tetapi saat dia berlari ke sana, dia terjatuh. Rasa sakit melanda tubuhnya, dan saat dia berusaha bangkit, sosok itu berdiri di atasnya. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, bisik sosok itu, dan Kang Deden merasakan kegelapan menguasainya. Dengan satu teriakan terakhir, dia merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan. Dia melihat bayangan-bayangan dari masa lalu, mereka yang telah menjadi tumbal. Maafkan aku, bisiknya, tetapi suara-suara itu hanya tertawa, menandakan bahwa tidak ada jalan kembali.